Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita ada di tema ngopi nih. Ngopi sambil beropini dan mencari solusi. Oke, ini saya mulai hari Kamis tanggal 8 Juli kemarin itu memutuskan untuk isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri ini karena saya merasa bahwa saya memiliki gejala gitu ya. Gejalanya apa aja? Yang pertama, saya merasa sakit kepala itu mulai tanggal berapa ya? Antara hari Senin atau Selasa gitu. Terus kemudian pilek atau flu gitu ya. Nah, ini sampai sekarang termasuk yang sakit kepala ini. Wah, ini terasa berat. Terus juga ada sedikit demam. Nah, untuk demam sendiri ini saya kurang tahu untuk temperaturnya sendiri itu berapa. Jadi karena saya mempunyai gejala ini, saya memutuskan untuk isolasi mandiri. Ya ini isolasi mandiri ini itu saya putuskan bukan karena positif ya atau positif COVID, karena memang fenomenanya sekarang memang ada istilah itu bediding. Nah, ini kalau dari Kota Malang sendiri itu ada istilah bediding. Bediding sendiri itu kayak semacam kondisi di mana malam itu lebih dingin dari ada perubahan cuaca gitu ya dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, saya sendiri belum melakukan yang namanya tes swab atau swab antigen atau PCR atau apapun itu ya. Ya karena tahu sendiri ya, mungkin karena bayar itu. Oke, ini karena punya gejala, entah itu ini gejalanya termasuk yang COVID atau bukan. Tapi saya memutuskan untuk isoman. Pada saat saya melakukan isoman itu saya berusaha untuk melakukan terapi. Nah, salah satunya terapi yang informasinya itu saya dapat dari kiriman dari grup WA atau mungkin saya lihat di Facebook gitu ya, terkait dengan bagaimana cara mengurangi gejala-gejala itu, termasuk juga di YouTube. Jadi ada beberapa referensi yang saya pakai gitu ya. Nah, salah satunya yang saya pakai itu adalah ini terapi uap. Nah, ini terapi uap saya dapat kiriman dari WA gitu ya, tentang bagaimana cara menjalankan terapi uap ini, yang konon katanya sudah dilakukan di beberapa negara, khususnya di India yang kemarin kasusnya sempat naik gitu ya. Nah, terapi uap ini yaitu dengan cara menghirup uap yang keluar dari dari air yang mendidih, yaitu dengan cara menghirup pakai hidung kemudian dibuang pakai mulut atau sebaliknya. Jadi menghirupnya itu pakai mulut terus kemudian membuang dengan hidung gitu ya. Terus selanjutnya juga ada terapi kayak semacam uap juga, tapi ini beda metode gitu ya, yaitu dengan cara mencampur air hangat, air panas dengan sabun atau kayu putih. Nah, untuk saya sendiri ini untuk sekarang saya menggunakan yang sabun. Mungkin dalam 2 hari ini masih sabun, mungkin ke depan kita akan mencoba dengan kayu putih.
Tapi sebetulnya juga tidak pakai uap pun saya juga menggunakan apa, ya ini, jadi menghirup apa namanya, kayu putih itu langsung dari botolnya, atau mungkin juga pakai tisu kita siram dengan kayu putih lalu kita hirup, didekatkan ke hidung. Terus selanjutnya ada metode menyemprot air garam. Nah ini salah satu yang direkomendasikan oleh ahli virus ya, ahli virologi kalau tidak salah, beliau menyatakan bahwa menyiram hidung itu dengan air garam itu akan mengeluarkan virus-virus yang ada di dalam rongga hidung ataupun juga mulut. Nah, caranya mungkin yang sudah bisa dilihat di video ya, untuk caranya sendiri. Jadi caranya adalah menyemprotkan cairan air yang dicampur dengan garam tadi itu ke lubang hidung, salah satu lubang hidung, yang kemudian akan keluar di lubang hidung yang satunya, dan dilakukan secara bergantian. Kemudian sisa yang ada di botol itu bisa digunakan untuk kumur-kumur. Nah ini mungkin beberapa yang saya dapat dari ini ada lagi, yaitu dengan meminum jamu yang khususnya itu jamu yang mengandung beberapa zat yang dibutuhkan gitu ya, kayak termasuk jahe, kemudian juga kencur atau yang lain-lain lah, saya juga tidak terlalu paham. Ini kebetulan saya dibuatkan sama istri nih. Nah ini saya minum mulai beberapa hari ini jamunya. Terus juga ada beberapa vitamin, khususnya yang saya minum vitamin C sama vitamin E. Kalau yang lain mungkin ya dari buah-buah atau mungkin sayur dan lain sebagainya. Dan yang pasti ini yang saya pernah dengar ini ya, mungkin familiar di anda semua, yaitu ya ini, kayak suara ini. Mangan obatnya kuwi mangan. Sumpah, obat Covid apa? Mangan enak. Makan enak, Bro. Wis, tidak usah kamu pantang-pantangan, mangan ae, Bro. Sakarepmu, saenakmu pokoknya mangan, Bro. Stop kamu bicara lihat negatif-negatif. Mending ngobrol mangan masker, mangan masker, rampung. Kerja mangan masker, kerja mangan masker. Wis, ngopo? Kalau burger, makanya itu caranya. Jadi kalau ada yang bilang obat covid ya dirimu dewe kok. Gak usah dilebih-lebihkan. Obat yang kalian kenal itu obat pengurang gejala. Itu maksud saya, Bro. Makanya saya selalu menekankan ke publik dan ke pemerintah daerah, kepala daerah, kalau kamu cuman edukasi protokol, tapi wargamu nggak makan, malah percuma. Yang penting tuh nutrisi, maskeran, rampung, selaras. Mangan. Nah ini suara salah satu influencer, salah satu dokter yang fokus untuk menangani COVID di Indonesia, yang kebetulan juga pernah menjadi anggota Satgas penanganan COVID. Ya ini kemarin juga saya mengalami kendala, yaitu hidung tersumbat. Kemarin hari Kamis itu saya hampir terganggu ya, tidak bisa tidur karena hidung tersumbat.
Dan saya menemukan cara ya, ini saya dapatnya dari Instagram gitu ya, yaitu dengan melakukan proning. Jadi ini tentang posisi tidur untuk bisa mendapatkan kadar oksigen yang lebih baik. Oke, ini satu lagi yang perlu saya sampaikan. Jadi terapi-terapi yang saya terapkan ini, menurut saya ya, saya secara pribadi, terapi ini minim efek samping atau resiko-resiko, dan ini aman, istilahnya aman untuk dilakukan gitu ya. Dan saya harap anda-anda semua itu tidak gampang menerima informasi, entah itu terkait terapi ataupun COVID itu yang justru malah membahayakan. Salah satunya ini ya, pernah saya dengar itu terapi COVID itu dengan cara meminum beberapa tetes kayu putih. Nah ini berdasarkan yang saya tahu itu cukup berbahaya itu ya, cukup berbahaya karena salah satunya itu bisa merusak fungsi otak, bahkan bisa memecahkan pembuluh darah kalau tidak salah. Jadi ya saran saya ya itu, semua boleh kita coba, tapi kita harus mengetahui kadar keamanannya. Jangan sampai nanti karena ini konteksnya sedang mandiri ya, isolasi mandiri, justru malah kita merepotkan orang lain begitu. Oke, saya cukupkan di sini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan ambil manfaatnya. Kalau dirasa video ini mungkin kurang baik, saya sarankan Anda tetap mencari referensi-referensi yang terpercaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ini salah satu terapi, tapi saya sarankan untuk tidak dicontoh atau dipraktekkan di rumah ya. No, 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 no.